dua saya masing-masing dua mulai. Dua selesai. Ya, terima kasih Asia. Sama-sama Bu. Untuk kali ini siapa saja yang hadir? Maya Bu. Maya. Apa ya? Apa Bu? Oke ada Bu. Emang dari Cipang saya. Kita masuk ke materi kita yang pertama pada masa ibu mau kalian bagi tiga kelompok yang pertama itu ada lama mereka dan reformasi. Sekarang kita kelompok pertama itu fenomena Asia membahas tentang orde lama. Yang pertama situasi politik dan sosial budaya demokrasi liberal, yang kedua situasi politik dan demokrasi terpimpin, situasi politik dan ekonomi demokrasi terpimpin, satu kelompok dua itu masa orde baru. Materinya yang pertama latar belakang dunia orde baru, yang kedua situasi politik orde baru, yang ketiga situasi ekonomi pada masa orde baru, yang ketiga kegiatan kota itu membahas tentang masa reformasi. Yang pertama tadi latar belakang dunia reformasi, yang kedua situasi politik kehidupan pada masa reformasi. Sampai tahun 1998. Dalam jangka tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Pasca penuntasan G30 ini, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melaksanakan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soeharto ini semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang terus memburuk, sehingga mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok semakin melambung tinggi. Yang kedua, situasi politik pada masa Orde Baru yaitu menstabilitaskan kehidupan politik. Pemerintah Orde Baru hendak melakukan penyederhanaan partai politik. Sistem memiliki partai ala Soekarno ini memang terbuka keterlibatan, sehingga dalam menjalankannya berserikat dan berkumpul. Namun tetap saja memberikan keterbukaan dan mengunci perbedaan dalam masyarakat, atau lebih tepatnya membangun batasan-batasan pandangan politik yang memiliki potensi besar terhadap persatuan. Selanjutnya, situasi ekonomi pada masa Orde Baru yaitu ketika Presiden Soeharto memerintah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 150% per tahun. Pertama adalah mengendalikan inflasi yang menjadi 15%. Dalam waktu hanya 2 tahun dan untuk menekan inflasi, Soeharto membuat kebijakan yang mengalokasikan anggaran menambahkan sektor perbankan, kualitas ekonomi dan pasar, memperhatikan sektor ekonomi dan mengangkat negara barat untuk menarik modal. Terima kasih. Selanjutnya kelompok pertama. Lucunya itu kelompok pertama Bu. Iya, pikiran. Baiklah teman-teman sekalian, pengertiannya saya di sini sebagai anggota kelompok 1. Saya sendiri teman saya Paulina akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang
Undang-Undang Dasar sementara sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi liberal disebut pula masa demokrasi parlementer karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip parlemen. Kemudian situasi ekonomi pada masa demokrasi liberal pada masa demokrasi parlementer, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Selain itu juga pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kondisi ekonomi tersebut. Yang selanjutnya yaitu situasi politik pada masa demokrasi terpimpin masa adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno dan masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juni 1959 sampai tahun 1965. Yang terakhir yaitu situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin sejak akhir tahun 1959. Keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot dengan kegagalan kebijakan pemerintahan yang tentang keuangan dan perekonomian. Kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang cepat. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari ekonomi. Untuk hadir sekalian, saya ucapkan itu tadi presentasi kita hari ini. Semuanya bisa dimengerti kan? Selanjutnya apakah ada memberikan kesimpulan tentang materi ini? Apa langsung ditunjuk? Baiklah, saya akan membacakan Hujan aja. Jadi, kehidupan bangsa Indonesia itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama pada masa Orde Lama, yang kedua pada masa Orde Baru, yang terakhir pada masa Reformasi. Dari ketiga tersebut memiliki latar belakang serta memiliki situasi politik dan memiliki situasi ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dari yang ketiga masa tersebut memiliki perbedaan yang banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pelajaran kita sudah selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak. Silakan. Siapa yang membuka dan menutup? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari berbangkit agama dan masing-masing. Berdoa selesai.